Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armin Super dari jurusan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Saya akan menampilkan sebuah video hasil wawancara saya. Langsung saja, semoga bermanfaat. Cara saya bisa memperhatikan siswa dalam proses pembelajaran online yaitu dengan cara melihat keaktifan siswa pada saat saya memulai mengajar lewat Google Classroom, Zoom Meeting, ataupun dengan grup WhatsApp. Kalau memperhatikan dia dalam segi disiplin, tidaknya dia mengerjakan tugas tepat waktu, ya sebisa mungkin gurunya memberikan instruksi yang tepat. Contoh, sekolah saya menerapkan dua pembelajaran langsung dalam dua pembelajaran online. Sistemnya ada dua, yaitu yang pertama memberikan siswa tugas di aplikasi di program Google Classroom. Di situ siswa diharapkan untuk mencari tahu tugasnya sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri berdasarkan instruksi yang ada di Google Classroom. Yang kedua adalah dengan tatap muka menggunakan Google Meet. Perhatian saya adalah bagaimana siswanya bisa disiplin, itu dari segi disiplinnya dulu. Kalau bagaimana saya melihat siswa sanggup tidak mengerjakan itu, ya kita berhubungan langsung dengan orang tuanya. Keberhasilan siswa dinilai dari kerjasama antara orang tua dan guru. Ya, memperhatikan siswa dalam pembelajaran online ini mungkin secara spesifikasi ya, mungkin kita bisa pantau siapa-siapa yang aktif di jam itu, di hari itu, dan siapa yang siapa yang tidak belajar, dan kita bisa, tapi modelnya kayak model absen dulu. Kita absen dari awal dulu. Kita beri jadwal sebelum masuk pembelajaran, 2 jam sebelum masuk 2 jam sebelum pembelajaran itu saya memberikan model absen, lalu dia mengabsen satu persatu. Berarti yang mengisi di habis 2 jam itu yang aktif, dan itu saya katakan hadir. Cara yang biasanya saya gunakan itu memperhatikan siswa apakah dia online atau tidak. Yang kedua itu meskipun dia online, apakah dia karena ini sifatnya kita menggunakan video call seperti itu, jadi posisi badannya, bagaimana wajahnya, apakah dia memperhatikan kita, dan pada saat saya menjelaskan, saya menanyakan apakah mengerti, terus secara random saya menyebut nama siswanya, apakah dia mengerti atau tidak. Jadi di sini ketahuan siswa mana yang memperhatikan, siswa mana yang tidak. Seperti itu. Jadi, dalam memperhatikan siswa di saat proses pembelajaran online dengan menggunakan Classroom, Zoom, dan WA sebagai sarana informasi yang sering digunakan sekarang pada proses pembelajaran jarak jauh. Dengan aplikasi ini, siswa diberikan tugas secara mandiri dan disiplin, baik ketepatan mengumpulkan tugas ataupun PR yang diberikan oleh gurunya. Mengabsen adalah salah satu cara memperhatikan siswa dalam keaktifan. Di sini dapat dilihat interaksi siswa dalam mengetahui apakah siswa tersebut sudah paham atau tidak pada pembelajaran yang diberikan dengan menggunakan video call. Strategi yang saya rencanakan dalam proses pembelajaran sekarang dalam mengatasi masalah COVID-19 yaitu dengan cara memberikan siswa pemahaman tentang apa itu COVID-19. Setelah itu siswa mengaplikasikan ke kehidupan sehari-hari, mulai dari berdiam diri di rumah saja, terus melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk lingkungan dan keluarga, seperti itu. Karena sekarang sekolah kami tidak terlalu terpusat pada kurikulum,
bukan hanya sekolah kami ya, seluruh Indonesia kayaknya, karena buktinya tidak ada ujian nasional, tidak ada ujian berbasis tatap muka langsung. Artinya Indonesia telah tidak menitik beratkan lagi pendidikannya ke dalam kurikulum. Jadi kami sebisa mungkin merencanakan suatu proses pembelajaran langsung ke kepribadian Ananda. Bagaimana Ananda bisa menyikapi masalah yang ada. Oke, biasanya metode yang saya gunakan itu metode diskusi. Artinya meeting dengan teman atau bercerita, memberikan penjelasan apa-apa saja yang diberi, apa-apa saja yang tidak dimengerti. Dan ada juga pembelajaran yang saya berikan itu melalui rekaman dan saya putarkan lewat laptop, menjelaskan terperinci item-item materi yang saya berikan, saya jelaskan di laptop. Strategi yang paling utama yang saya lakukan itu terkait dengan diskusi secara langsung kepada siswa. Jadi bukan dalam pembelajaran online itu tidak hanya seperti pembelajaran pada umumnya yang seorang guru memberikan materi, namun di sini waktu bahkan lebih banyak kepada diskusi. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran itu, saya sudah menyampaikan kepada siswa untuk mencari dari berbagai literatur terkait dengan materi yang akan saya sampaikan. Kemudian akan ada sesi di mana saya menyampaikan materi, kemudian sesi tanya jawab. Di sesi tanya jawab inilah penanaman terkait dengan materi pembelajaran sangat ditekankan. Dan di sini juga kita dapat melihat bagaimana siswa memahami dan mengerjakan apa yang sudah mereka harus kerjakan, seperti itu. Jadi, strategi dalam mengatasi COVID-19 yang terjadi sekarang, siswa diberikan pemahaman tentang lingkungan saat ini yang tidak aman. Lebih baik tinggal di rumah saja, supaya sesuatu yang buruk tidak terjadi. Dengan pembelajaran online, salah satu yang perlu kita lakukan sekarang yaitu memperbanyak diskusi atau bercerita tentang pembelajaran yang dipelajari. Karena beberapa guru sekarang lebih mengutamakan perkembangan kepribadian siswa. Kurikulum saat ini tidak berjalan seperti biasanya. Saya memberikan tugas kepada siswa dan pembelajaran online sesuai dengan perangkat pembelajaran saya yang ada, karena melihat kompetensi dasar yang ingin dicapai selama COVID ini itu daripada terbengkalai, saya mengaplikasikannya di pembelajaran online, baik itu memberikan materi maupun tugas-tugas. Jawaban saya di poin pertama, saya memberikan tugas kepada siswa menggunakan Google Classroom. Semua guru menginput tugasnya di situ, lengkap dengan instruksinya, kapan pengumpulannya, menggunakan apa, cara pengerjaannya. Siswanya diharapkan membaca semua instruksi tersebut, mengindahkan instruksi tersebut, dan mengumpulkan sesuai instruksi yang ada. Oke, tugasnya biasanya dalam bentuk video yang kemarin saya berikan materi tentang musik. Biasanya saya beri musik vokal dan dia langsung memutarkan karaoke dan langsung menyanyi. Biasanya dalam bentuk begitu. Begitupun dengan menggunakan instrumen musik, dia langsung merekam sendiri alat musik yang ia kuasai. Modelnya kayak gitu dalam bentuk video. Tugasnya itu biasa saya kirim melalui via sosial media, biasa WhatsApp, itu karena kami membuat grup tiap kelas, atau grup Telegram juga. Jadi tugasnya biasa saya sampaikan di dalam kelas itu, dan mereka akan menyelesaikan tugas yang saya berikan, seperti itu. Jadi, memberikan tugas kepada siswa dalam pembelajaran online, beberapa guru menggunakan perangkat atau cara tersendiri supaya tugas yang diberikan sesuai kemampuan siswa. Classroom salah satu media yang dijadikan sebagai informasi tugas-tugas yang diberikan oleh seorang guru, sehingga siswa diajar memahami aturan-aturan classroom.
pada proses pembelajaran online. Beberapa guru memberikan tugas yang berbentuk video, dan video tersebut adalah salah satu hasil pemahaman, kreativitas, karya, dan pengetahuan siswa. Biasanya guru men-share tugas ke grup WA yang sudah disepakati. Hal yang saya lakukan agar siswa bisa termotivasi dalam proses pembelajaran online yaitu dengan memberikan metode-metode pembelajaran yang sesuai dengan minat siswa. Misalnya mengambil dari YouTube ataupun misalnya dari Google. Biasanya juga saya merangkum teori-teori yang bisa diaplikasikan siswa dalam pembelajaran online. Jadi tugasnya kami hanya berpusat kepada karakter buildingnya. Bagaimana kita membentuk karakternya siswa, bagaimana dia menanamkan karakter-karakter jujur, karakter-karakter percaya diri, karakter-karakter yang kuat, karakter yang pemaaf, karakter yang cinta atau kasih sayang, ya kayak karakter-karakter begitu yang kami bangun. Programnya namanya karakter building. Motivasi siswa itu tolok ukurnya beda-beda. Ada yang suka kalau pelajaran langsung, ada yang suka kalau bermain game, ada yang suka menggunakan handphone misalnya. Jadi kita kan sebelum COVID-19 ini sudah ada tatap muka yang panjang sekali dengan siswanya. Jadi secara teknis tahulah siswa ini sukanya seperti ini, siswa ini sukanya seperti ini. Nah, kita terapkan itu apa yang dia suka. Saya memberikan motivasi sebelumnya, memberikan kata-kata atau ucapan-ucapan selamat, kata-kata pembuka lah, misalnya ucapan yang memberikan motivasi bahwa pembelajaran hari ini memberikan memberikan ilmu tentang masa depannya kelak, artinya bekal-bekal ilmu yang akan dia bawa nanti saat tamat di SMA nanti ya. Seperti halnya mungkin membuat karya-karya apa saja, memberikan apa sih dampaknya saat saya belajar materi seni ini dan apa sih fungsinya nanti. Nah, itu mungkin salah satu bentuk-bentuk motivasinya. Hal yang terpenting yang menjadi catatan yang harus saya lakukan ketika pembelajaran online itu memberikan umpan balik. Umpan balik terkait dengan apapun yang disampaikan oleh siswa. Memberikan reward berupa pujian terkait dengan apapun yang disampaikan. Salah ataupun benar itu menjadi hal yang kedua. Yang paling penting dia berani menyampaikan. Jadi ada dua hal yang poin pentingnya. Yang pertama tentang umpan balik dengan cepat atau sigap untuk menjawab pertanyaan. Yang kedua memberikan reward berupa pujian. Jadi memberikan motivasi dengan metode yang diminati oleh siswa. Dengan menggunakan karakter building, siswa dapat belajar tentang kejujuran, percaya diri, dan pemaaf. Itu semua bagian dari cara guru memberikan motivasi terhadap siswanya. Memberikan motivasi pada saat pembelajaran dimulai dapat mendorong siswa untuk semangat belajar. Lebih-lebih jika motivasi dijadikan sebagai umpan balik dalam bentuk pujian yang dapat membuat siswa berani berpendapat, walaupun jawaban tersebut salah. Yang penting ada usaha dan keberanian. Media yang saya gunakan dalam proses pembelajaran online yaitu media WhatsApp, Telegram, Google Classroom, dan kadang Zoom Meeting. Oke, media yang saya gunakan itu, media pembelajarannya itu saya menggunakan aplikasi WhatsApp dan media materi-materi pembelajaran yang saya berikan itu biasanya sama sih pembelajaran saat saya di kelas. Saya menggunakan aplikasi PowerPoint dan Microsoft Word, dan siswa itu mengirim tugasnya itu lewat PDF, picture atau gambar, lewat fotonya bisa langsung dikirim di grup, begitu modelnya. Media yang saya gunakan itu ada beberapa.
Ada Telegram, ada WhatsApp, ada juga Zoom. Classroom, WA, Telegram, dan Zoom adalah media saat ini yang sering digunakan pada proses pembelajaran online. Adapun PowerPoint, PDF, gambar, dan video sebagai tugas ataupun perantara informasi. Pemahaman saya dalam proses pembelajaran online ini yaitu di mana siswa harus aktif walaupun misalnya kita tidak bertatap muka, tapi harus tetap belajar walaupun melewati media online, dan harus juga menjadi tantangan ke depannya bagi siswa secara otomatis model pembelajaran online ini untuk sementara diberlakukan sampai waktu yang tidak ditentukan. Ya, pembelajaran online sih itu salah satu alat pembelajaran ya, atau model pembelajaran yang sifatnya jarak jauh. Jarak jauh ya. Walaupun memang kondisi ini yang kita ketahui bahwa COVID-19 ini sangat meresahkan, tapi mau diapa, ini adalah anjuran pemerintah yang harus kita patuhi ya lewat media pembelajaran online. Ya, saya gunakan media WhatsApp, aplikasi WhatsApp. Mungkin itu lebih efisien, walaupun kita beranggapan bahwa inilah salah satu cara alternatif yang bisa kita jalankan sebagai guru. Sedangkan siswa itu ya dia merasa terkendala. Mudah-mudahan COVID-19 ini segera selesai ya. Pembelajaran online itu mengartikan ada berbagai banyak macam. Pembelajaran online yang kita hadapi sekarang ini membatasi hampir seluruh aspek. Namun ketika kita bicara tentang online, maka itu tidak membatasi kita. Yang menjadi batasan utama di sini yaitu tatap muka antara seorang guru dan siswa-siswanya. Penerapan pembelajaran online ini memberikan sebenarnya kemudahan bagi siswa untuk mencari berbagai literatur terkait dengan pembelajaran yang ada. Jadi sebenarnya ada sisi positif dari pembelajaran online itu sendiri. Namun yang menjadi masalah di sini karena kebiasaan siswa belajar secara tatap muka atau didikte, tanda kutip, maka menyebabkan pembelajaran online ini kurang efisien bagi siswa ketika siswa tidak memiliki motivasi atau kesungguhan ingin belajar. Maka perlu di sini penanaman terkait kesiapan antara seorang guru memahami media yang digunakan dan siswa juga terkait dengan kesiapan mereka, kesungguhan mereka untuk menghadapi atau belajar secara online. Jadi, pembelajaran online adalah salah satu metode yang digunakan di seluruh dunia saat ini. Yang dianjurkan siswa tersebut harus aktif walaupun tidak bertatap muka. Namun pembelajaran online saat ini membatasi hampir seluruh aspek, dan pembelajaran online ini tidak efektif jika siswa tidak memiliki motivasi untuk belajar. Cara saya mengevaluasi siswa dalam proses pembelajaran online yaitu dengan memberikan tugas, saya evaluasi, dan juga saya mengevaluasi melalui orang tua siswa, seperti itu. Ya, evaluasi kan ada 3 tuh, afektif, kognitif, dan psikomotorik. Tentunya psikomotorik dinilai dari bagaimana dia bekerja. Kognitif, bagaimana dia menjawab pemahamannya tentang materi. Afektif, tentang sikapnya. Kognitif, kita bisa nilai mereka berdasarkan ujian melalui online. Contohnya saya pakai aplikasi Socrative. Itu untuk mengetahui sejauh mana siswa paham terhadap materinya. Itu yang pertama, kognitif. Kalau psikomotorik, kita memberikan kegiatan kepada siswa, aktivitas kepada siswa, dan siswa tersebut melakukan kegiatan tersebut. Contohnya kayak olahraga PJOK ya. Kita suruh mereka senam, mengikuti irama, ya dia senam, ya itu sudah ada nilai psikomotoriknya. Afektif, sikapnya. Disiplin tidak dia dalam mengerjakan tugas.
tepat waktu tidak dia dalam pengumpulan tugas. Nah, itu efektifnya. Oke, cara mengevaluasinya itu yang saya perhatikan kemarin kan, saya memberikan penilaian bahwa tugasnya itu hanya dikirim lewat foto saja dan terpampang dan menulis namanya saja di kertas, lalu difoto lalu dikirim di grupnya masing-masing. Oke, dan selanjutnya saya periksa lewat, saya tidak paraf sih, tapi saya lewat langsung absen bahwa dia sudah menyetor tugasnya atau mengirim tugasnya di grupnya. Terus itu mengenai evaluasi tugas. Terus ini mengenai evaluasi ulangan, saya memberikan metode lisan ya, jadi langsung tatap muka, dan terkadang juga saya langsung video call lewat WhatsApp langsung 3 orang, dan pertanyaannya langsung dan langsung dijawab. Itu lebih efisien, artinya lebih efektif, kita langsung tahu jawabannya lewat cara berpikir. Dan langsung spontan dia jawab, dan pertanyaannya bukan pertanyaan yang ada di buku, tapi pertanyaan itu lewat lewat model soalnya itu model menganalisa soal lewat materi yang ia pelajari yang saya kasih materi itu. Tugas yang biasa saya berikan itu biasa berupa sebuah studi kasus, atau karena mata pelajaran yang saya bawakan itu berkaitan dengan sosiologi. Jadi saya membuat sebuah kasus yang mungkin dipecahkan oleh siswa, kemudian mereka mengumpulkan. Evaluasinya itu berdasarkan bagaimana mereka mengumpulkan tepat waktu, berbagai aspek-aspek itulah yang menjadi dasar saya untuk mengevaluasi apakah pembelajaran itu sudah memberikan ilmu kepada. Jadi, mengevaluasi siswa dengan 3 komponennya yaitu afektif, konektif, dan psikomotorik, atau pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Adapun guru mengevaluasi siswanya dengan tugas-tugas yang diberikan dengan aturan yang ditentukan. Ada juga guru menggunakan studi kasus dalam bentuk mengevaluasi pengetahuan siswa. Serta seorang guru mengevaluasi siswanya dengan kerja sama orang tua siswa. Intinya, setiap guru masing-masing memiliki cara tersendiri. Masalah yang sering terjadi pada proses pembelajaran online yaitu siswa belum semuanya memiliki HP Android ataupun laptop yang bisa menunjang proses pembelajaran online. Yang paling susahnya juga jaringan untuk membuka aplikasi-aplikasi pembelajaran, di mana biasanya di sini banyak yang tinggal di daerah kampung yang masih susah dijangkau jaringan internet, dan juga siswa sebagian besar itu tidak memiliki uang untuk mengisi atau membeli kuota data. Jadi itu yang susah diselesaikan, karena mau dipaksakan pun siswanya kita tidak bisa memaksakan, karena kemampuan orang tua siswa juga berbeda-beda. Terima kasih. Ya, masalah yang sering terjadi yang pertama ya karena dia online otomatis jaringan ya. Iya sih, tapi tidak terlalu bermasalah. Yang paling penting adalah bagaimana menyampaikan informasi atau materi atau bahan ajar dari guru ke siswanya. Karena ada beberapa siswa yang betul-betul tidak akan paham jika dia tidak langsung ketemu sama gurunya. Nah, di situ tugasnya orang tua untuk memberikan pemahaman lagi. Masalahnya adalah ada beberapa orang tua yang latar belakangnya bukan pendidikan. Jadi sulit untuk memberikan pemahaman yang lebih atau mengantarkan materi dari guru ke siswanya. Orang tua sulit dari segi itunya. Masalahnya biasa terkadang kotanya siswa tidak ada, atau terkendala saja HP-nya ada juga, salah satu HP-nya juga tidak ada kebanyakan, dan jaringan juga tidak ada.
dan kotanya itu salah satu kendala mengapa pembelajaran online biasa bermasalah khusus di mata pelajaranku ya. Saya tidak menceritakan mata pelajaran yang lain. Yang paling besar atau paling sering itu terkait dengan jaringan. Ada kalanya jaringan itu lemot sehingga apa yang saya sampaikan itu tidak tersampaikan secara benar, karena kalau jaringannya itu lagi lalot, gambarnya itu seperti patah-patah. Jadi itu masalah yang paling sering saya alami ketika pembelajaran online. Jadi, pemahaman siswa yang tidak mengerti pada proses pembelajaran online adalah salah satu masalah. Tetapi masalah yang paling sering terjadi adalah proses pembelajaran online, yaitu beberapa siswa tidak memiliki HP Android atau laptop. Serta masalah yang sering terjadi yaitu susahnya jaringan pada beberapa siswa yang tinggal di desa terpencil. Dan lebih parahnya lagi, beberapa siswa tidak mampu membeli paket data karena kekurangan uang. Nah, itulah tadi hasil wawancara dan kesimpulan saya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat. Dan kalau ada salah kata ataupun ada salah informasi, maklumi saja, karena manusia tidak ada yang sempurna. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.